Assalamualaikum Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi Tadi punya wabarakatuh. saya keluar dari Salam. Zoom ya. Wabarakatuh. Eh, Bu. Sudah hadir Kenapa-napa semua tiba-tiba bunda-bunda sekalian. Ustaz. Alhamdulillah, itu sehat siapa? semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda sekalian, Enggak kita sehat. mulai Ustaz suaranya kecil. tes. Bang. Sudah normal kah suara saya? Emang rada radang ini teh bunda. Waduh, apa Jadi kalau Ustaz ya, nanti sehat suara ya. suara merdunya jadi kurang merdu ini. Mm-mm. Eh, kita mulai kembali pembelajaran kita di pertemuan kesekian Ustaz kalinya dan namanya ganti ya. gimana, Bunda? Kacamata, iya, kacamata baru kemarin selesai dicetak lagi nih. Jadi dengan bentuk yang baru mudah-mudahan lebih jelas melihat masa depan. Amin Itu ya nama Allah. enggak Mm-mm. ini nama itu Oh, aku nama ini ini Bunda Toti ya yang ngobrol ya? Ini apa namanya putus-putus Bunda Toti, kirain Iya, kacamata. Bunda Tati putus-putus. Ini nama Ustaz namanya nama ganti, belum Ustaz namanya ganti Arsyad. belum saya ini. memang Iya Bunda sekalian, untuk pekan tahun ini ini berapa ya? kemungkinan kita akan bertemu tiap hari ya sampai hari Jumat agar Oh ya. kemudian apa namanya bisa dimaksimalkan sisa waktu kita. Khawatirnya nanti kalau lewat dari pekan ini, khawatirnya nanti mepet-mepet sama apa namanya kue nastar gitu ya. Jadi Bukber, ketukar ber. sama Iya nih Ustaz nih. belum Aduh, lagi bukber Lailatul alumni Qadar. bukber di kerjaan, Berarti bukber Senin alumni. sudah libur ya Ustaz? Iya, kemungkinan kita selesaikan pekan ini Bunda ya, sama sama Al-Fatihahnya, sama hurufnya mudah-mudahan bisa dikejar. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa kalau hurufnya bisa, karena kan huruf itu kan tidak terikat waktu ya, bisa setoran kapan aja gitu. Yang penting Al-Fatihahnya nanti kita sediakan satu sesi untuk sanadisasi Al-Fatihah, terus materinya selesai. Itu target kita di pekan ini, insya Allah. Baik, kita langsung saja untuk masuk ke materinya. Kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah sampai kepada eh, sudah sampai kepada apa hukum hukum Non sukun dan tanwin. non sukun dan tanwin. Sudah nampak ya? Dipastikan dulu nih. Itu Saya sudah ya. Oke. Hukum al sudah, hukum non sukun dan tanwin sudah. Kita sudah juga bahas perbedaan tanwin dan nun sukun ya. Juga kita sudah melihat apa latar belakang kenapa nun sukun dan tanwin itu sama, kenapa idhar itu dibaca jelas karena jauh makhrajnya, kenapa idgham itu dibaca masuk karena dekat makhrajnya gitu ya. Nah, di panduan 9 di materi berikutnya ya para peserta sekalian, kita akan masuk ke hukum nun dan mim bertasdid. Ini namanya gunnah. Maksud di sini gunnah bukan hanya sekedar gunnah yang ada di huruf nun dan mim, tapi gunnah yang musyaddadah, gunnah yang mutawwalah. Mutawwalah itu artinya gunnah yang dipanjangkan. Gitu ya. Nah, ini gampang sekali ya. Rumusnya ketika kita ada nun dan mim yang bertasydid, maka ini disebut gunnah mutawwalah.
macam-macam penyebutannya ya, boleh gunnah mutawwalah, gunnah musyaddadah, wajibul gunnah, terus juga apalagi gunnah doang gitu. Kalau di dalam kitab Tuhfatul Atfal itu namanya hanya gunnah saja gitu ya. Kata Imam Al-Jamzuri, Syekh Al-Jamzuri rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Atfal, wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sami' kulla harfan gunnatim bada. Jadi dan gunakanlah mim dan nun yang bertasydid dan masing-masing disebut gunnah, huruf gunnah ya. Jadi dengan gunnah juga sudah cukup namanya sebetulnya. Meskipun di dalam istilah banyak namanya, gunnah musyaddadah, mutawwalah ya, wajibul gunnah. Apalagi Bunda pernah mendengar apalagi tuh. Ya. Nah, intinya dia dipanjangkan. Gunnah yang dipanjangkan, gunnah mutawwalah. Rumusnya setiap nun dan mim yang bertasydid, cara bacanya setiap huruf nun dan mim yang bertasydid harus digunakan, dibaca gunnah yang dipanjangkan, gunnah mutawwalah. Gunnah itu adalah suara yang masuk di rongga hidung atau keluar dari rongga hidung. Ya. Sengau, kalau sebetulnya bahasa Indonesia itu sengau, suara sengau gitu ya, bukan dengung. Kalau dengung kan kesannya mengiung gitu ya. Kalau sengau itu kan apa namanya, sengau gitu, suara sengau yang masuk ke rongga hidung. Apapun namanya, prakteknya kita sudah insya Allah sudah biasa ya. Contohnya, innaka idzal laminal zalimin. Ya, innaka, annahu di sini ya. Innallaha wa inna, ini semua gunnah. Meskipun gunnah terjadi karena idgham seperti ini ya, saya tandai di layar. Seperti di sini. Ini gunnahnya terjadi karena idgham. Mimnya nih. Mim saya bulatkan. Terus karena idgham, mimnya bertasydid karena idgham bigunnah. Nah, ini tetap Ustaz, juga bisa disebut suaranya terputus. gunnah musyaddadah. Putus-putus. Tes. Putus-putus kah teman-teman Nah, sekalian? sekarang enggak. Sekarang enggak. Iya, mungkin ini ya, apa namanya, jaringan ya. Jelas ya sekarang ya Bunda? Ya. Jelas. Pokoknya yang mim dan nun bertasydid itu disebut gunnah. Cara bacanya didengungkan dengan dengung yang dipanjangkan. Nah, tingkatan kadar gunnah ya, ini maksudnya dia kalau misalkan di dalam apa ya? Di dalam kue itu, misalkan di dalam kue ya, karena kita sebentar lagi bikin kue. Di dalam kue itu ini gulanya 100% misalkan. Nah, ini untuk akmal matakun, jadi gunnahnya tuh 100%. Ada di dalam satu kue itu gunnahnya gulanya misalkan hanya 80%. Ada di dalam satu kue gulanya hanya 50%. Ada dalam kue yang lain gunnahnya hanya 20% misalkan. Gulanya ya. Nah, begitu juga dengan gunnah. Tingkatan kadar gunnah ada 4. Yang pertama akmal matakun. Akmal matakun ini paling sempurna. Tingkatan ini terjadi pada huruf nun dan mim yang bertasydid, baik tasydid asli maupun tasydid karena idgham. Ya tadi, baik tasydid asli atau tasydid karena idgham. Maksud tasydid karena idgham tuh ini. Nah, yang di sini ya. Ini mim bertasydid karena idgham, tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, ini gunnahnya paling sempurna, 100%. Enggak ada campuran yang lain. Wa inna fariqam minhum innaka. Nah, ini gunnahnya 100%, paling sempurna, akmal matakun. Ya. Jadi murni gunnahnya, paling sempurna. Ada juga gunnah kamilah di bawah sempurna.
Ini tidak paling tapi sempurna saja, gitu ya. Nah, gunnahnya hanya sempurna saja. Tingkatan ini sedikit di bawah akmal matakun terjadi pada nun dan mim yang dibaca ikhfa. Jadi kalau nun dan mim yang dibaca ikhfa, misalkan di dalam hukum ikhfa, misalkan ada min qablu, misalkan min qablu kan tulisannya kan min min qablu gitu ya. Qablu. Qablu misalkan ya ada min qablu. Nah, nun sukunnya itu kan disamarkan. Nun sukun di sini kan disamarkan. Jadi min qablu. Nah, disamarkan itu tetap ada gunnah, tapi gunnahnya tidak sesempurna akmal matakun. Tidak sesempurna yang pertama. Tidak sesempurna ketika nun bertasydid. Beda. Antara min dan min beda. Ya, lebih jelas gunnahnya, ya, lebih mantap gunnahnya di akmal matakun. Kalau min tetap ada gunnahnya panjang, tapi dia tidak terlalu jelas. Namanya juga samar ya, ikhfa. Gitu. Ini gunnah kamilah. Gunnah kamilah ada di dalam ikhfa, yang dibaca ikhfa. Ada gunnah naqisah. Ya, gunnah naqisah ini kurang. Tingkatan ini terjadi pada nun dan mim yang sukun ketika dibaca izhar atau jelas. An, am. Nah, ada gunnahnya cuman sebentar. An, am. Contoh dibaca izhar man amana. Lam ya'lam. Lam ya'lam. Nah, am ada gunnahnya. Am, an, tapi tidak sempurna. Karena maksud tidak sempurna di sini tidak sesempurna kamilah dan akmal matakun. Gitu. Tingkatan D yang paling sedikit gunnahnya itu ketika ada namanya ankos matakun. Ankos itu artinya paling kurang. Di bawahnya nakis. Kalau nakis itu kurang, kalau ankos itu paling kurang. Ini ada dalam nun dan mim yang berharokat, baik fathah, kasroh, dhammah, ya. Na ada gunnahnya, ni ada gunnahnya, nu ada gunnahnya, tapi tidak sebanyak yang atas-atas tadi, gitu ya. Mamimu, naninu, ada gunnahnya, ya, tapi tidak sebanyak yang tadi, gitu ya. Itu tingkatan gunnah. Nah, ini di tabel sudah dicontohkan ya. Yang pertama yang paling panjang gunnahnya, yang paling murni akmal matakun, ya, ketika idgham dan tasydid. Idgham ini maksudnya idgham bi gunnah, ya, dan tasydid. Contoh amma, bisa juga idgham syamsi, ya, annas, idgham syamsi yang al ketemu dengan sin, annas, gitu ya. Yang kedua kamilah, ya, ketika ikhfa, yang ketiga naqisah ketika sukun dan idhar, min alaqa an'amta. Yang keempat anqas matakun ketika berharokat, mim dan nunnya berharokat, mu'minina wa namariqo, gitu. Bunda ada yang perlu diperdalam terkait dengan gunnah ini? Tingkatan-tingkatan gunnah ini sebetulnya tidak dibuat-buat karena otomatis huruf yang idgham pasti lebih banyak gunnahnya huruf yang tasydid, gitu ya. Ini cuma sekedar pengetahuan aja karena ini satu hal yang otomatis sebenarnya, gitu. Dibacanya otomatis. Yang penting kita tahu bahwa gunnah yang paling dominan itu ada ketika nun dan mim yang bertasydid, gitu ya. Gunnah yang paling yang paling dominan di situ adanya. Ustaz, Silakan. Ustaz, Iya, silakan. kalau iklab itu masuknya hunah apa, Ustaz? Iklab. Iqlab itu mim itu ini apa namanya satu akmal matakun. Karena kan dari situ kan
dengung mimnya sempurna ya. Mim ba'di ma, mim ba'di ma gitu. Di situ Bunda, karena kalau kita lihat mimnya ya itu mim yang dibaca dengan gunnah yang sempurna. Akmal ma takun untuk apa? Untuk iqlab. Ada lagi Sama kayak Ikhfa Safawi juga Ustadz. ikhfa safawi betul. Cara ininya ikhfa safawi juga sama. Di akmal ma takun mim ba'di. Kenapa ikhfa tidak dicantum iqlab dan ikhfa syafawi tidak diperjelas di sini? Karena memang ada dua cara baca ya untuk ikhfa syafawi. Ada diikhfakan seperti ikhfa hakiki, contoh mim ba'di difurjahkan, si mulutnya itu direnggangkan gitu ya. Mim ba'di. Ada yang memang dirapatkan mim ba'di. Kalau dalam keadaan dirapatkan mim ba'di dia jadi akmal matakun. Tapi kalau dalam keadaan direnggangkan bacanya mim ba'di, sebagian masyayikh itu direnggangkan bacanya. Mim ba'di, maka tak masuk ke kamilah. Karena dia sedikit sedikit berkurang berarti gunanya karena direnggangkan kan bibirnya sedikit. Min ba'di ma saya dapat sanad dua-duanya, baik yang itu direnggangkan dan yang dirafatkan, tapi guru-guru saya lebih banyak mengamalkan yang dirapatkan ya. Jadi saya juga mengamalkan yang dirapatkan. Gitu. Ustadz di sini. Tadi ya Bunda ya, saya izin sebentar ya. Ya. Ini saya Allah berisik di sini. Ada suara mesin. Kedengeran nggak Bu suara mesin? Putus ya. Gak ada suaranya. Ustadz keluar ya. Kan izin Ustaz. Izin dulu. Ustadz ke toilet. Ya. ya, baik kita lanjutkan Bunda ya. Oh, Ustaz, tadi saya kelempar. Tadi saya keluar kelempar Ustaz. Masih terdengar ya, jelas ya? Ya benar. Jelas Ustaz. Jelas ya sekarang. Tadi saya Baik. kelempar Ustaz keluar. Aduh, siapa yang lempar 3 itu? kali. Insyaallah. Nah, ini beberapa catatan terkait dengan gunnah. Tingkatan kadar gunnah disesuaikan dengan tempo bacaan, di mana bacaan paling lambat tahqiq akan lebih panjang tempo gunnahnya dibanding tadwir dan hadar ya. Jadi
tingkatan gunnah itu beda-beda, apa namanya, tempo gunnah itu beda-beda, disesuaikan dengan kecepatannya. Kalau tahqiq ya pasti lebih lambat daripada tadwir ataupun hadar gitu ya. Makanya mengeceknya dicek tempo bacaannya. Makanya saya dahulukan pelajaran tempo bacaan supaya kita bisa adil dalam menilai gunnah gitu. Nggak mungkin gunnahnya lebih panjang apa namanya, sedangkan bacaannya hadar gitu ya. Misalkan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kan hadar ya. Pasti gunnahnya tidak banyak, tidak panjang. Begitu juga dengan tadwir misalkan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pasti lebih lama gunnahnya. Gitu. Begitu juga yang lainnya. Begitu juga dengan tadwir misalkan. Tadwir berarti pertengahan. Tahqiq berarti lebih panjang. Tempo gunnah adalah 2 harokat, namun berbeda dengan 2 harokat mad, di mana 2 harokat gunnah lebih panjang dari 2 harokat mad. 2 harokat gunnah sama dengan 3 harokat mad. Dari mana keterangan ini saya dapat? Saya dapat dari Syekh Al-Farabi. Beliau salah satu muqri, ya, guru saya. Dari beliaulah saya mendapat bahwa 2 harokat gunnah itu sama dengan 3 harokat mad. Berarti kalau diketuk dengan ketukan itu 3 kali ketukan. Ya, 3 kali ketukan. Namun kalau di apa namanya, kalau 2 harokatnya dihitung dengan kepalan tangan, ini pas ini. Ya, misalkan gini. Nah, bisa dilihat dari apa namanya, layar. Misalkan inna, jadi 2 kepalan tangan. Inna. Tuh. Inna. Nah, biasanya para ulama terdahulu itu mengukur gunnah dengan 2 harokatnya itu dengan 2 kepalan tangan. Inna. Tuh. Inna. Gitu ya. Namun ini sebagai ijtihad aja, artinya ikhtiar supaya gunnah bisa terukur dengan baik. Namun pada intinya tetap guru yang menentukan nanti gunnahnya sudah pas atau belum gitu ya. Tapi rata-rata sih di gunnah nggak terlalu ketat para guru tuh ya, karena kalaupun lahan yang tidak termasuk mengubah makna gitu ya. Untuk mengukur kadar gunnah biasanya dengan berbagai cara. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Saya itu ketat Ustadz, kalau gunanya kurang di itu Iya, memang di apa? harus. Kalau ada kekurangan memang harus ya, harus harus ditegur. Namun dalam rangka lahan tentu masuknya ke lahan khafi. Tapi lahan khafi kan kita sudah bahas ya, wajib secara sinai harus dihindari juga. Wajib dihindari lahan khafi juga gitu. Jadi kalau kita mah pembelajar dan pengajar, tentu harus ketat juga dalam masalah gunnah gitu ya, gak boleh bermudah-mudahan ya. Untuk mengukur kadar gunnah biasanya dengan berbagai cara atau isyarat, namun yang populer adalah dengan 2 kepalan tangan seperti yang saya tadi contohkan ya. Dan untuk memastikan ketepatan tempo gunnah, seseorang tetap harus bertalaki kepada guru yang mumpuni. Jadi tetap nanti talaki kepada guru. Nah, untuk mulai besok bunda-bunda sekalian, kita sebelum pertemuan seperti ini ada tilawah secara munawabah, satu ayat saja masing-masing, atau 1 ayat atau 2 ayat ya. Supaya nanti bisa diselaraskan, kan kita sudah masuk materi idgham gunnah ya, dengung-dengung. Nah, nanti kita akan coba selaraskan supaya bisa cek gunnah-gunnah kita ya, bagaimana gitu. Mulai hari esok insyaallah, mulai di hari esok. Masih terlihat ininya ya, layarnya teman-teman sekalian.
Masih Ustaz. Masih ya. Masih, Itu Ustaz. terkait dengan seluk-beluk gunnah, ada yang perlu di sharing kembali, silakan sebelum kita lanjut ke panduan 10. Hukum mim sukun. Baik, kita lanjut saja. Hukum mim sukun. Mim sukun ini secara makhraj ada di bibir. Nah, makanya disebut syafawi, syafatain kan? Mim sukun itu ada di syafatain. Nah, maka nama-namanya tidak terlepas dari syafawi, syafatain. Ya, ikhfa syafawi, idgham mimi, misli, mislain sogir, atau bisa disebut idgham syafawi juga Bunda ya. Ada yang menyebut idgham syafawi juga betul. Dan juga ada idhar syafawi. Karena semuanya berkaitan dengan mim. Mim syafawi. Syafawi itu artinya bagian bibir gitu ya. Orang bibir. Kan ada al-Jawi berarti orang Jawa. Al-Bantani berarti orang Banten. Asy-Syafawi berarti orang bibir. Oh, Gitu ya. As-Sundawi orang Sunda gitu ya. Orang Jawa. Kalau Jakarta apa Jakarta? Al-Batawi Ustaz. Iya betul. Al-Batawi, Betawi, Batawi. Al-Batawi, Depoki. Al-Buguri, Ustad Jepri Al-Buguri, gitu ya. Al-Depoki. Nah, kalau Depok itu bahasa Arabnya itu jadi difuk. Jadi difuk. Kan dua-duanya kan hurufnya kan gak ideal Depok itu. D gak ada di Imalah, harus di Imalah. Po gak ada, po. Ada juga di fu. Ya. Di fuk. Begitu juga dengan Bogor. Huruf goin ditulisannya Bogor itu jadi bujur. Bujur pakai jim. Ujuri. Gitu. Al-bujuri. Nah, Jadi bujur. huruf mim sukun, ya huruf mim sukun ada hukum mim sukun ada ikhfa syafawi yang pertama. Ikhfa syafawi ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya. Menggunakan huruf mim dengan gunnah yang dipanjangkan ketika bertemu dengan huruf ba. Wa ma hum bimu'minin, sekali lagi ada yang membaca dengan dengan di furjah namanya. Furjah itu direnggangkan sedikit. Wa ma hum bimu'minin. Ada yang dirapatkan namanya itbaq. Wa ma hum bimu'minin, ya. Nah, kita praktekkan masing-masing. Baik itu yang furjah atau yang itbaq. Ya. Ya, iqlab dan ikhfa syafawi karena hukum bacaannya sama, Bunda. Bedanya ikhfa syafawi itu mim langsung, kalau kalau iqlab itu nun sukun dulu diganti dengan mim gitu kan. Baik, silakan Kak Bunda siapa ini? Bunda Irma dulu. Contohnya yang wa ma hum bimu'minin dibaca dengan dua versi, yang furjah dan yang itbaq. Wa ma hum bimu'minin, wa ma hum bimu'minin. Coba. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Iya, direnggangkan dikit bibirnya tapi tidak terlalu langgang memang ya. Wa ma hum wa ma hum bi. Wa ma hum bimu'minin. Iya. Ya begitu. Baik, Bunda Toti silakan. Di contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya di wahum bil akhirati. Wahum bil akhirati kafirun. Wahum gimana yang kedua?
Yang Purja Wahum. itu belum ini. Wahum. Nah, jadi Wahum wahum bil akhirati kafirun. iya begitu. Mm-mm. Yang penting agak renggang sedikit kalau guru saya mencontohkan itu, iya ketika kita menyimpan kertas di dua bibir gitu ya. Jadi dibukanya tuh cuman setipis kertas gitu. Rongganya itu, rongga bibirnya itu. Gitu. Terus Bunda Ade silakan. Izahum bisahirah. Mm-mm. Izahum bisahirah. Agak regangnya susah. Nah, coba yang renggangnya Bunda. Coba diperlihatkan saja ininya bibirnya supaya bisa dilihat renggangnya seperti apa. Silakan. Izahum bisahirah. Dipanjangkan, lebih Kurang ya. dipanjangkan dengungnya. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ. Izahum bisahirah. Terus yang rapat coba. Izahum bisahirah. Gitu ya. Terus Bunda Yanti silakan. إذا هم بأسنا إلا أن قالوا إذ Sekali lagi. جاءهم بأسنا إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا. Iya, kurang panjangnya dengungnya Bunda Yanti. Idh Yang mana itu? ja'ahum ba'suna lebih dipanjangkan lagi dengungnya. Ya. إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا. Yang renggangnya coba. إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا. Baik. Giska silakan. Nggak tahu ini Giska bukan bermaksud mengakhirkan terus Giska, karena di layar laptop saya nih memang Giska selalu terakhir di layarnya, nggak tahu nih karena memang berdasarkan urutan umur atau gimana saya nggak tahu. Jadi Giska selalu ada di akhir di sini di layar laptop saya. Ya, kayaknya memang urutan Enggak umur umur ya. juga kan. Kalau umur Bunda Toti selalu di pertama nih. Baik, silakan enggak di sini Giska. paling tua. Bisa jadi paling tua, bisa jadi paling ini. Apa namanya? Paling tinggi makomnya kali. Makom kewaliannya. Masya Allah. Silakan Giska. Yang terakhir ya, Kak. Paling Betul. aduh. Idza ja'ahum ba'suna illa an qalu. Ya, yang Purja. Idza ja'ahum ba'suna illa an qalu. Agak direngkangkan lagi sedikit. Idh ja'ahum ba. Ya. Sekali lagi yang Purja. Idza ja'ahum ba'suna illa an qalu. Ya, itu masih terkesan itbaq ya, Giska ya. Masih terkesan tertutup bibirnya. Coba direnggangkan lebih sedikit lagi. Idza ja'ahum ba'suna illa an qalu. Begitu. Dua-duanya bisa dipraktekkan ya, ayah bunda, bunda-bunda sekalian. Dua-duanya bisa dipraktekkan. Dan tapi yang saya rekomendasikan untuk digunakan, karena saya juga mengambil pendapat yang ini adalah yang dirapatkan, ya, yang dirapatkan.
Guru-guru saya secara sanad juga mengaplikasikan yang dirapatkan karena lebih kuat juga pendapatnya, lebih jumhur ya, lebih banyak ulama qiraat yang memakai yang dirapatkan, kecuali sebagian syekh-syekh yang suka kita dengar rekamannya di mana di YouTube misalkan ya, ada beberapa termasuk Syekh Al-Ghamidi, biasanya beliau pakai furjah, terus beberapa syekh yang pakai furjah ada. Baik, itu terkait dengan ikhfa syafawi. Selanjutnya ada idgham mimi, idgham mislain sogir bisa sebutnya. Ya, ini kita sebut idgham syafawi juga boleh. Ya, ada mim ketemu mim, mim ketemu mim, mimi itu artinya mim 2. Sama kayak mimi itu bangsa mim artinya. Mimi ya, ini bangsa mim. Kayak Sundawi tadi bangsa orang Sunda, Syafawi bangsa bibir, mimi berarti bangsa mim. Nggak ada lagi kecuali mim gitu ya, kecuali kumpulan huruf mim. Makanya prakteknya adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim ya, maka dibaca idgham. Huruf mimnya dimasukkan ke huruf yang mim yang kedua disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Wa minhum man in ta'manhu bidinar. Ya. Wa minhum gitu ya. Idh antum muslimun. Nah, ini gampang ya, bunda-bunda sekalian insyaallah. Nah, kita lanjutkan saja yang C, idhar syafawi. Idhar jelas, syafawi artinya juga bibir, bangsa bibir. Ya, mim bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Semua huruf selain huruf mim dan ba, maka dia dibaca idhar, artinya jelas. Mimnya tidak dibaca neko-neko, jelas aja. Ya, hurufnya 26 selain mim dan ba. Kenapa selain mim dan ba? Karena mim untuk idgham mimi dan ba untuk ikhfa syafawi. Jadi selain ini maka dibaca jelas idhar. Ya. Mim sukun dibaca jelas, idhar ketika bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Walam yajidu anha masrifa. Walam ya, mim ketemu ya jelas. Mimma ulimta mim ketemu ta jelas ya, asalkan jangan mim dan ba. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini ada berapa nih? Anzartahum, mim ketemu hamzah, mim ketemu lam, mim ketemu ta gitu ya. Mim ketemu lam ya, banyak di sini idharnya, karena paling banyak itu adalah idhar syafawi. Kenapa? Karena hurufnya paling banyak, makanya hukumnya juga paling banyak di Quran, idhar syafawi dan alif lam tentunya gitu ya. Itu terkait dengan idhar syafawi, hukum mim sukun. Di sini ya, ini kita kerjakan balang-balang aja latihan kombinasinya saya baca dulu ayatnya. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Surat Al-Baqarah ayat 33. Coba kita bedah di sini terkait dengan mim, hukum mim sukunnya. Qala ya Adamu ambihum bi. Nah, ini ada mim sukun ketemu ba, hukumnya apa? Ba. 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 Hukumnya apa? Ba.
Syafawi. Ikhfa syafawi. Bi asmaihim fa. Nah, ini hukumnya Izhar syafawi. falamma anba'ahum bi ini Ifa fa Fa syafawi. syafawi. Betul. Bi asmaihim qa. Izhar Izhar syafawi. syafawi. Qala alam Izhar syafawi. Izhar syafawi. aqul lakum Izhar syafawi. inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Nah, cukup. Izhar syafawi. Mim ketemu ta. Baik. Ada lagi? Sudah ya. Jadi yang enggak ada di sini idgham mimi atau idgham mislain atau idgham mislain shaghir. Iya. Nah, ini tabel kesimpulannya, hukum mim sukun terbagi ke dalam 3, idhar syafawi, idgham mislain shaghir, ikhfa syafawi. Hurufnya di bawah selain mim dan ba, untuk idgham huruf mim, untuk ikhfa syafawi huruf ba. Contohnya tarmihim bihijaratin, ya, sa'yakum mashkura, alam nashrah, ya, bisa dilihat di buku. Nah, itu untuk hukum mim sukun. Ada pertanyaan silahkan. Ini gampang-gampang bab kita di hari ini ya, karena sudah tidak asing. Jadi kalau materinya selesai lebih cepat, kita lebih banyak prakteknya. Kalau materinya belum selesai, kita 50% di pekan ini. 50% praktek, 50% materi. Panduan 11, ya, silakan. Mim ketemu mim kan idgham ini, idgham mislain ya. Kan mim ketemu nun masuk idgham ini apa? Nun Mim sukun ketemu nun. mim sukun ketemu nun. Oh, nun sukun Kan suka ketemu. ada. Izhar syafawi. Oh, ya. Sama-sama. Tuh. Masuk Baik. ini bukan. Maksud dari Bunda Ade begini ya. Kan kalau misalkan mim ketemu mim, ya kan? Itu kan idgham mimi. Mim, bagaimana kalau nun ketemu nun? Nun ketemu nun gitu ya. Apakah idgham mimi? Guna. Termasuk gak idgham mimi? Paling kita namain kan mimi itu kan mimi, berarti khusus untuk huruf mim. Ya, mimi. Mimi itu kan bangsa mim. Berarti kalau nun dan nun ketemu bukan mimi Bunda, tapi nuni. Nah, ya, Nenek. nuni. Bangsa nun, nuni gitu ya. Putus, Ustaz. Suaranya putus-putus. Putus-putus. Di semua putus-putus atau di Terus Bun- nggak jelas. Tidak jelas Ustaz. Saya lancar, Ustaz. Oh, yang Ini diputus-putus harus di siapa barusan? Yang putus-putus. Bunda. Soalnya saya juga yang di sini Bunda Ade dan Bunda Yanti ini memang putus-putus yang saya dengar ya. Saya udah pindah 3 kali Ustaz. Oh, udah pindah 3 kali. Harus pindah rumah kali Bunda Yanti. Iya. Di luar kali, Mbak. Sekarang Bunda Yanti udah lebih baik. Bunda Yanti udah lebih baik sekarang. Tadi masih merah-merah di sini ininya lambang. Iya, Ustaz, saya pindah-pindah. Bunda Ade yang masih putus-putus sama Bunda Toti kadang-kadang. Gitu. Ya, Jauh saya soalnya, kadang-kadang. tidak ada jauh. Kadang-kadang ya. Baik. Saya nggak pakai wifi, tapi Hmm. ya gitu. Saya pakai Baik. dua-duanya. Oke, dua-duanya ya. Gitu Bunda Ade. Bunda Ade masih ini ya, lancar sekarang ya suara saya ya. Nah, paling ini ada kesamaan
mim ketemu mim kan idgham mimi. Nun ketemu nun idgham bigunah. Dua-duanya kita bisa sebut idgham mislain atau mutamasilain. Ya. Dua-duanya baru sama idgham mutamasilain. Kenapa? Karena ada huruf yang sama ketemu gitu. Jadi namanya idgham mutamasil. Makanya di sini saya cantumkan untuk namanya, ya, bisa disebut idgham mimi, bisa disebut idgham misli, bisa disebut idgham mislain atau mutamasilain juga bisa di sini. Mutamasilain ya, boleh. Lain. Betul. Idgham mimi artinya bangsa mim, idgham misli artinya idgham yang semisal karena hurufnya sama semisal. Idgham mislain adalah dua huruf yang semisal, mutamasilain sama dua huruf yang semisal. Begitu juga nun dengan nun, di sisi lain dia disebut idgham bigunnah, di sisi lain bisa disebut idgham mutamasilain juga. Gitu. Ya. Itu istilah boleh secara istilah. Ada lagi Bunda? Baik, kalau untuk huruf mim, untuk idgham mimi memang khusus untuk huruf mim karena namanya mim itu, mimi itu kekhususan untuk huruf mim. Gitu. Baik. Kita lanjut ya di panduan ke-11. Hukum qalqalah. Sebenarnya ini sudah dibahas di sifat ya, di mana sifat yang memiliki sifat qalqalah itu adalah huruf qaf, ta, ba, jada. Kenapa? Karena huruf-huruf ini bersifat jahar dan syiddah sehingga kalau ditahan itu berat ketika sukun. Berat, ada kayak ada beban gitu di sini tuh. Nah, maka dikeluarkan dalam bentuk pantulan supaya ringan. Tuh. Ya, lebih ringan. Itu qalqalah untuk memudahkan bacaan. Qalqalah terbagi dua secara umum. Qalqalah sugro artinya kecil. Gitu ya. Huruf qalqalah yang berharokat sukun asli dan bukan karena waqaf. Ya, intinya dia bukan karena waqaf, bukan karena huruf qalqalahnya di akhir. Contoh, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum ini qalqalah sugro. Kenapa disebut kecil? Karena dia bukan harokat akhir sehingga terkesan tidak terlalu jelas karena setelahnya harus membaca huruf lain gitu ya. Beda dengan kubro. Kalau kubro nanti terkesan sangat jelas karena di akhir kata gitu ya, hurufnya diwakafkan. Itu. Di sini di apa namanya, di qalqalah ini ada tebal tipis ya, bunda-bunda sekalian. Jadi untuk huruf qaf tebal. Qalqalahnya huruf ba tipis karena hurufnya tipis. Terus huruf jim tipis. Nanti ini dilatih di huruf ya. Latihannya ada di huruf. Huruf to tebal. Contoh yang tebal, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi razaqna, tidak razaqna, tidak razaqe, tapi razaqu. Baru absarihim ini tipis. Wa ala absarihim fala taj'alu. Nah, at'amahum tidak ate tapi atu tebal. Kenapa tebal? Karena huruf to kan tebal sifatnya, mengikuti sifat masing-masing. Iya. Itu qalqalah sugro. Tanpa terpengaruh harokat ketiga ya. Mumpung Silakan. ingat itu kalau kok sukun itu dibacanya tebal atau tipis Ustaz? Tebal. Kan kadang ada yang atau Kho atau ya. Kho itu tafkhimnya, Iya, kho. tafkhimnya dia tafkhim nisbi, artinya mengikuti kondisi. Kalau harokat sebelumnya fathah atau dhammah maka dia tebal.
ya. Tapi kalau sebelumnya harokatnya kasroh, dia tidak setebal yang fathah dan dhammah. Tafkhimnya nisbi. Ikh, ikh, ikh gitu ya. Tapi kalau pada hakikatnya memang huruf istilah tebal, huruf kho itu. Nah, jadi tidak tapi Oh, ya, oh, tebal. Ah, oh. Gitu, Bunda ya, Toti ya. Ustaz. Baik, kita Baik, lanjutkan. Ustaz. Yang tanpa terpengaruh harokat ketiga ya. Maksudnya tanpa terpengaruh harokat ketiga tuh gimana? Qalqalah ini. Misalkan di sini kita baca misalkan fala taj'alu, jangan sampai kita baca fala taj'alu kayak fathah karena harokat ketiganya fathah. Jadi kayak fathah. Ya. Fala taj'alu misalkan ada seperti itu. Nah, hati-hati. Ya. Jangan taj'alu taj'alu. Ya. Saja. Misalkan lagi yang salah itu yang terpengaruh harokat ketiga itu seperti ini. Jannatin tajiri. Nah, mentang-mentang setelahnya harokat kasroh, jadi kita baca tajiri. Nah, tajiri. Padahal tetap harus tajri. Nah, di sini juga rentan nih di lam yalid walam yulad. Sering dibaca lam yalidu walam yulad misalkan. Lam yalidu walam. Nah, hati-hati. Tapi tetap lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Gitu. Jangan lam yalidu walam gitu ya. Jangan terpengaruh harokat ketiga di qalqalah sugro. Ya, hati-hati. Nanti latihannya ini di setoran huruf-huruf qalqalah ya. Yang baru disetorkan tuh huruf jim ya. Huruf jim sementara aman pada kecuali Pak Oh, Burhan. sudah, Ustaz. Pak Burhan belum Qaf ya udah ya. Qaf juga sudah. Yang belum lulus itu kecuali Pak Burhan karena masih ada yang perlu diperbaiki jimnya gitu. Baik, huruf qalqalah yang berikutnya qalqalah kubro. Kubro artinya besar. Iya. Huruf qalqalah yang diwakafkan baik dalam keadaan bertasydid atau tidak. Cara bacanya dipantulkan sesuai sifatnya. Sifatnya tebal ya dipantulkannya tebal, sifatnya tipis ya dipantulkannya tipis. Wa walidin wa ma walad. Was samai wat tariq. Nah, ini baca aja deh sama masing-masing. Dari wawalidi wawalad ya, Bunda ada di sini silakan. Atau dari akhir deh, Giska ya silakan dari ujung dulu. Wa walidin wa ma walad. Terus contoh berikutnya sama Bunda Ade silakan. Wassama'i wal thoriq. Jangan terlalu ditahan Bunda Ade, khawatir jadi tasydid. Biasa saja. Was-samaa'i wat-thariq. Tuh, wat-thariq. Tidak wat-thariq. Nah, tapi wat-thariq. Silakan. Tebal ya qafnya, Ustaz. Iya, tebal qafnya. Kurang ini ya, kurang ini Bunda ada di saya sinyalnya merah ya. Bunda ada juga gak bergerak tuh gambarnya. Mana nih? Iya. Harus diruqyah kali sinyalnya ya. Kedengaran
Baik. Habis hujan Ustaz. Oh, pantesan hujan ya. Baik, Bunda Ade, tadi seperti itu aja koreksinya ya. Karena sinyalnya masih ini nih putus-putus nih. Nanti kalau sudah lancar kita coba Hujan. dengarkan lagi. Bunda Yanti coba contoh berikutnya. Wa wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya, jangan seperti fathah. Jangan bil qisto. Nah, kalau to berarti kan fathah. Jangan bil qisto. Jadi gini. Apa contohnya tadi? Wa ulul ilmi qa'iman bil qisto. Bil qisto. Lihat, perhatikan ini saya, apa namanya, mulut saya. Bil qisto. Tidak bil qisto. Nah, kalau to berarti kan fathah. Coba. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bil qisto. Bil qist. Gitu. Sa-nya kan ada sofir ya. Jadi dipenuhi dulu. Bil qisto. Bil Gitu. qist. Coba to yang fathah coba gimana? To. Diam. Bunda Yanti Yang apa, silakan. Ustaz? Yang apa, Apa Ustaz? namanya? To yang fathah coba sebutkan. To. Oh, oh, To. oh, To. oh, Nah, to, sekarang yang sukun. Ato. ato, Fathah ato. ato, Sukun ato. ato. Beda ya? Oke. Jangan sampai sukun jadi kayak fathah. Baik. Ya Ustaz. Lanjut. Bunda Irma silakan. An-najmu saqib. 2 harokat saja. Saqib. An-najmu saqib. An-najmu saqib. Coba. An-najmu saqib. Nah, gitu. Musnya kurang. Baik. Bunda Tati silakan. Wassama'i dzatil buruj. Sekali lagi tadi pas kol-kolannya malah putus ya. Wassama'i dzatil buruj. Nah, ya Masih aman. putus-putus. Jelas Bunda Tati tadi. Kayak kadang gitu ya, yang bikin saya kesel tuh kalau lagi didengerin bener-bener pas mau dikoreksiannya putus. Nah, gitu. Ujian Ustaz. Sabar. Jadi lo Ustaz untung mau lagi tanya itu dong istilah puasa apa? ikhtilaf Bunda? itu apa sih Ustaz? Ikhtilaf. Ikhtilaf. Pernah dengar istilah ikhtilaf? Oh, ikhtilas. Ikhtilas itu hampir sama dengan raum. Nanti kita bahas ada raum, ada ikhtilas ya, di buku ini juga ada. Jadi mempercepat harokat. Ya, harokatnya ba 1 harokat, jadi dikurangi jadi sepertiga harokat. Jadi bah ya. Bah. Misalkan ini. Ada imam, saya dengar di salah satu masjid, dia tuh baca apa ya, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Nah, wa rafa'na laka dhikrak misalkan. Ya, jadi cepat. Ada huruf Boleh, yang Ustaz, dikurangi, yang dikurangi apa? Yang dikurangi haknya, yang dikurangi harokatnya. Harokat. Itu nggak boleh, nggak boleh. Ikhtilas itu kan di riwayat kita Hafaz an Asim kan cuma ada di Yusuf ayat 11 ya.
La ta'manuna. Tuh. Nu-nya kan dikurangin. Ikhtilas itu artinya mencuri. Mencuri itu mencuri harokat. Gitu. Ini mencuri bukan dalam arti mencuri yang artinya mengurangi gitu ya kan. Mencuri itu kan kita mengurangi hak orang lain kan. Gitu. Mengurangi huruf, dicuri hurufnya. Nah, ini dibenarkan hanya dalam surat Yusuf ayat 11 itu. Ya, yang bisa dibaca raum, bisa dibaca ismam. Kalau ismam la ta'manna. Kalau raum la ta'manuna. Raum dan ikhtilas hampir sama. Ya, hampir sama. Cuman beda istilah dan beda ukuran. La ta'manuna. Jadi nu-nya itu enggak satu harokat. Yang harusnya kita baca kalau satu harokat gini. La ta'manuna. Jadi la ta'manuna. Manuna. Nah, nu-nya aja yang. Nah, itu ikhtilas namanya. Ya. Dan di bacaan lain enggak boleh ikhtilas. Ya, misalkan misalkan alhamdulillahi rabbil alamin misalkan ya. Misal itu mah. Tapi enggak jarang sih, jarang terjadi. Iyyaka na'budu wa iyyana itu kan jadi enggak apa ya? Enggak cocok gitu. Karena harokatnya dikurang-kurangin. Itu namanya ikhtilas ya, Bunda Toti. Ya, Ustaz. Baik. Selanjutnya disebut qalqalah sugro juga, qalqalah kubro juga kalau di ada yang belum contoh enggak? Apa udah semua? Kalau yang bertasydid juga sama qalqalah sugro qalqalah kubro di akhir dan bertasydid. Ya. Nah, ini tidak ada naber, jadi enggak usah dihentakan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Enggak usah wa tab, enggak usah. Wa tab mim baitika bil haqq. Enggak usah bil haqq, enggak usah. Ya. Mim baitika bil haqq. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Asal beda saja dengan yang tidak bertasydid. Kalau enggak bertasydid wal hajj. Kalau bertasydid wal hajj. Ya. Giska sudah belum barusan? Sudah, Kak. Sudah ya. Baik. Oh iya, yang pertama. Itu ketika bertasydid sama juga qalqalah kubro. Jadi kita di buku ini ngambil yang dua saja karena ada yang menyebutkan tiga ya, ada qalqalah sugro, qalqalah kubro, qalqalah akbar. Ada qalqalah sugro, qalqalah wusta, qalqalah kubro. Ada masuk ke ketiga. Sebenarnya tiga pembagiannya itu saja. Qalqalah sugro misalkan yang di tengah dan tidak bertasydid gitu ya. Qalqalah kubro yang di akhir dan tidak bertasydid, qalqalah akbarnya yang di akhir dan bertasydid gitu. Intinya sama-sama itu saja. Cuman yang mayoritas ya qalqalah itu hanya dibagi dua saja. Baik yang bertasydid atau tidak, yang penting di akhir kata itu masuk qalqalah kubro. Gitu. Kalau istilah mah silahkan lah ya. Gitu. Itu terkait dengan qalqalah. Nanti untuk rincian latihannya masing-masing ada di latihan huruf ya, insyaallah. Ada yang perlu ditanyakan Bunda sekalian? Panduan 12, panduan 13, panduan 14, panduan 15, panduan 16, panduan 17, panduan 18. Nah, kita tinggal berapa panduan lagi. Nanti yang paling yang paling panjang pembahasan kita di MAD ya. Agak panjang. Ya, kita satu panduan lagi ya, Bunda-bunda sekalian. Panduan 12. Hukum idgham. Ini hukum idgham
dalam artian idgham semuanya, campuran ya. Kita kan sudah bahas idgham syamsiyah, idgham bigunnah, idgham mimi, terus idgham apa lagi? Nah, itu dibahas di sini lagi. Itu masuknya ke mana lagi gitu? Idgham bigunnah ya, masuknya kemana nanti? Ada pengelompokan tersendiri hukum idgham di sini. Jenis idgham berdasarkan sisi makhrajnya dan sifatnya. Makhraj dan sifatnya. Ini yang ditinjau makhraj dan sifatnya. Yang pertama ada idgham mutamatsilain shagir. Ya. Rumusnya bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya dalam keadaan huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Ya. Saya tanya, huruf apa yang sama makhrajnya dan sifatnya? Huruf apa dengan huruf apa? Bunda-bunda sekalian. Sama makhrajnya sama sifatnya. Huruf apa dengan huruf apa dengan huruf apa? Ada nggak? Huruf sama Ba ba dengan ba. Intinya apa berarti? Semua huruf. Intinya semua huruf kalau ketemu, ya kan? Satu huruf kalau ketemu, artinya dua kali, maka itu jadi mutamatsilain kan? Gitu. Intinya mutamatsilain itu dua huruf yang sama, semisal, ya. Semisal. Satu makhraj, satu sifat. Karena nggak ada huruf satu dengan huruf lain yang satu makhraj, satu sifat, kecuali huruf itu sama gitu. Ya, makanya mutamatsilain ini adalah bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya dalam keadaan huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Contohnya huruf ba dengan huruf ba, ta dengan ta, da dengan da ya. Juga ada kaf dengan kaf ya. Juga ada di sini ha dengan ha. Nah, di sini yang saya bulat-bulat ini adalah huruf-hurufnya. Gitu. Jadi ketika ada huruf yang sama, hukumnya idgham. Diidghamkan. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Faqul nadrib bi. Nadrib bi. Tuh. Nah, nomor dua masih dari segi makhraj dan sifat ada idgham mutajanisain shagir. Kalau sejenis artinya adalah bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya tetapi beda sifatnya. Namanya sejenis. Kalau semisal tadi sama makhrajnya, sifatnya. Kalau sejenis itu sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Contoh di sini nih, ada huruf yang sama makhrajnya, huruf to, ya tak sukun bertemu dengan to, da sukun bertemu dengan ta. Ini kan sama semua makhrajnya tuh. Ya, sama. Za dengan zo, to dengan ta, ba dengan mim, ya. Ta dengan da gitu. Nah, tadi idgham mutamatsilain ini mumpung ingat tadi sama seperti nun ketemu nun tadi ya. Meskipun hukumnya idgham bigunnah sekaligus dia idgham mutamatsilain juga sama. Mim ketemu mim apakah bisa disebut idgham mutamatsilain tadi idgham mimi? Bisa. Ya. Meskipun disebut idgham mimi atau idgham syafawi, boleh juga idgham mutamatsilain gitu ya. Mutamatsilain shagir. Shagir itu maksudnya sukun ketemu harokat. Nah, ini shagir. Karena ada huruf yang harokat ini kabir. Kalau harokat dulu baru sukun, nah itu mutlak. Ya, ini nggak usah diperdalam lah ya karena kita fokus ke idghamnya saja. Kalau masalah shagir itu masalah harokat. Baik. Mutajanisain itu sejenis itu maksudnya satu makhraj beda sifat. Ya. Lagi-lagi ini kembali ke penguasaan kita tentang makharijul huruf. Kalau sudah mutqin makharijul hurufnya insyaallah di sini tidak terlalu susah. Ya. Ini juga idgham hukumnya. Huruf pertama dimasukkan diidghamkan ke huruf kedua. Contoh ini ta ketemu to. Ta
to sama-sama di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, tapi beda sifat. Ta tipis, to tebal. Nah, si ta masuk ke huruf to. Waddat ta'ifatum min ahlil kitab. Waddat to langsung tebal. Waddat to. Dan seterusnya. Di sini yang saya bulat-bulatin ada huruf da dan huruf ta gitu ya. Ta dan da. Terus da dan ta ya. Di situ bunda-bunda sekalian bisa dilatih saja. Za dan zo, izzalamu gitu ya. Terus mim dengan ba. Da dengan ta. Da dengan ta ya. Gitu. Dengan ba itu. Mim dengan ba bisa disebut mutajanisain karena mim apa namanya apa dia satu makhraj dengan huruf ba. Ya, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman gitu ya. Ustadz, kayaknya pernah Silakan. ketemu ayat dot ketemu to, itu termasuk nggak Ustadz? Yang mau Dod ketemu to, po. tidak termasuk ya Ustadz? Idhammat to gitu ya, Bunda. Iya, apalagi itu lupa. Oh, itu masuk masuk idhammato nanti ada di idgham nakis ya. Sama. Di sini Berarti saya hanya contohnya mencantumkan bukan yang beberapa ada di contoh sini saja. aja, berarti ada lebih dari ini ya Ustadz? Ada lebih dari ini. Baik, Ada lebih dari ini. Intinya kalau kita menemukan ada yang satu makhraj beda sifat itu disebut mutamatsilain. Gitu ya. Mutajanisain, maaf. Di sini contoh hanya sebagian kecil saja. Gitu. Baik, kita lanjut. Idgham mutaqaribain shogir. Qarib artinya dekat. Kalau janis, tajannus artinya satu jenis. Kalau tamatsul artinya satu sifat, satu makhraj. Semisal. Kalau taqarrub artinya dekat. Bertemunya dua huruf yang berdekatan makhrajnya atau sifatnya juga atau makhraj dan sifatnya. Jadi salah satunya berdekatan atau dua-duanya berdekatan. Seperti lam dan ro. Lam dan ro ini idgham. Lam sukun ketemu ro. Nun sukun ketemu lam. Ini nun sukun ketemu lam kan idgham bila gunnah. Bisa disebut juga idgham mutaqaribain. Qaf sukun ketemu kaf ya, ini juga idgham mutaqaribain. Wa qur rabbi a'udzu bika wa qur langsung wa qur rabbi alam nakhluqukum qaf ketemu kaf barra nah inilah lam ketemu ro milla nun ketemu lam. Nah ini disebut juga idgham bila gunnah. Di sisi lain dia disebut idgham mutaqaribain shogir. Karena nun dan lam ini dekat secara makhraj. Jadi dia idgham gitu ya. Seperti qaf dan kaf kan sama-sama di pangkal lidah, cuman beda sedikit. Nah, maka jadi lam dan ro dekat sama-sama di ujung lidah ketemu dengan gusi gigi seri atas jadi dekat. Qarib ya. Kata mereka, kita mah udah dekat lah, udah tetanggaan. Nah, udah langsung idgham, langsung masuk gitu. Itu mutaqaribain. Ya. Mutaqaribain ini paling sedikit contohnya. Tapi cukup banyak juga gitu. Ada yang nah ini dari segi sifat dan dari sifat dan makhrajnya. Ya, dari segi sifat dan makhrajnya. Yang kedua, ada dari segi kesempurnaan idghamnya. Nah, ini kan tadi kan kita bahas idgham. Idghamnya masuk dengan sempurna atau tidak gitu. Maka ada idgham kamil.
Idgham kamil itu idgham yang masuknya tidak ada sisa. Makhraj dan sifatnya masuk semua. Ditandai dengan huruf tasydid biasanya. Contoh. Nah, cara bacanya disempurnakan huruf baik makhraj dan sifatnya. Nanti kita langsung ke contoh. Idgham nakis, kalau nakis artinya kurang. Nakisoh. Nakis itu artinya kurang. Dia tidak masuk semuanya. Idgham masuk tapi tidak semuanya. Masih ada sifat-sifat yang tersisa. Hanya masuk makhrajnya saja. Nah, nakis berarti kurang karena sebagian dari sifat huruf yang dimasukkan masih tersisa bunyinya. Nah, ini ada tabel ya, saya bikin tabel. Idgham ada asyamsiyah. Asyamsiyah kamil atau nakis di sini? Kamil. Karena semuanya masuk. Lamnya baik makhraj dan sifatnya semuanya masuk. Contohnya kahai'atit toiri langsung. Kahai'atit to langsung. Lamnya masuk makhraj dan sifat. Idgham bi gunnah yang ketemu mim dan nun. Kalau tanwin atau nun sukun ketemu mim dan nun, maka idghamnya nakis atau kamil? Kamil. Kamil. Langsung masuk semua. Min nutfatin langsung masuk tanpa sisa. Yang idgham bi gunnah yang waw dan ya. Nah, ini kamil atau nakis? Nakis. Nakis. Masih tersisa. Soalnya gunnahnya masih tersisa. Si nun ini masuk ke ya, tapi gunnahnya masih ada gitu, masih eksis. Yaqulu tuh. Gunnahnya masih ada. Kok kamu teh pengen masuk tapi kamu masih ada gunnahnya gitu. Berarti kamu masuknya enggak semua gitu. Hanya masuk makhrajnya saja, sifatnya tidak masuk. Masih bocor, masih tersisa. Itu. Ini namanya nakis. Nakis itu kurang masuknya, enggak semua masuk. Ya. Begitu juga dengan huruf waw, misalkan miwaro misalkan ya. Si nunnya udah enggak ada. Masuk ke wawu tapi gunnahnya masih ada, itu nakis. Idgham bila gunnah yang mir rabbihim nun sukun ketemu ro ya, semua idgham bila gunnah ini kamil atau nakis? Kamil. Kamil karena langsung masuk ke ro. Si nunnya langsung ke ro. Mir tidak ada gunnahnya lagi. Idgham mimi kamil atau nakis? Kamil. Idgham mutamatsilain? Kamil. Kamil. Wa qad dakhalu gitu ya. Idgham mutajanisain? Kamil. Tergantung. Nomor 8 salah bukan Ustaz. Tapi contohnya kamil ini Ustaz. Nomor 8. Ya. Nomor 7. Nomor 8 bukannya iklat ya Ustaz. Hah? Nomor 8? Ini yang Nomor dicoret 8 kok Bunda. itu Ustaz. Yang dicoret, Gitu. yang ditandai, yang ini. Garis hitam. Ada yang Enggak garis kok, hitamnya. contohnya iklat Ustaz. Enggak, yang basaltanya. Tahu kok Kak? Oh, Yang dicoretnya Bunda. Oh. Ya, Abu-abu dia. saya Betul. lihatnya yang itu iklat. Ini abaikan dulu yang iklabnya. Nah, idgham mutajanisain itu memang ada dua ya, ada yang kamil, ada yang nakis. Makanya di sini saya sebutkan contoh yang kamil, saya sebutkan contoh yang nakis. Yang nomor 7 yang kamil, wa taballahu. Ya, da ketemu ta langsung masuk kamil. Tapi kalau yang mutajanisain ya, yang to ketemu ta, la imbasalta itu masih nakis. Kenapa? Karena sifat isti'la dari to-nya ini masih jelas, gitu ya, masih ada. Sifat isti'la, sifat tebalnya masih saya mau kata si to nih, saya mau masuk ke kamu, ke ta, tapi
kan saya lebih kuat, lebih tebal. Jadi saya gengsi kalau masuk semua. Saya sisain deh sifat tebalnya supaya menjaga gengsinya gitu ya. Nggak masuk semua. La im basalta masih tebal to-nya. Tapi ujung-ujungnya tetap tipis ke huruf ta. Gitu. Ini idgham mutajanisain, ada yang kamil, ada yang nakis. Nanti dibahas di bawah ya, di catatan. Yang terakhir, idgham mutaqaribain, ini masuknya kamil atau nakis? Kamil. Semua mutaqaribain itu kamil, kecuali nanti ada perbedaan pendapat di nakhluqum. Nah, catatan. Untuk hukum idgham bila gunnah yang contohnya idgham bi gunnah ya, maaf ini tolong dicoret teman-teman. Salah, bukan bila gunnah tapi bi gunnah. Bi gunnah yang contohnya mayyaf'al termasuk idgham nakis karena sifat gunnah dari nun masih tersisa sehingga diidghamkan dengan disertai gunnah. Untuk hukum idgham mutajanisain yang contohnya la im basalta termasuk idgham nakis karena sifat itbaq dari to-nya masih tersisa. Sedangkan dalam lafaz alam nakhluqkum terdapat perbedaan pendapat ulama. Apakah termasuk kamil atau nakis? Kan itu qaf ketemu kaf ya. Qaf ketemu kaf. Qaf tebal, kaf tipis. Apakah nasibnya sama seperti to dan ta? Ya, bisa ditebalkan dulu to-nya. Ini ada dua pendapat ya. Tetapi pendapat yang paling diunggulkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitab At-Tahmid adalah lafaz ini termasuk idgham kamil, yang berarti semua qaf masuk ke huruf kaf. Dengan alasan huruf qaf hanya memiliki sifat istilah, tidak memiliki sifat itbaq. Gitu. Jadi gini, ceritanya si qaf ini ya. Bacanya itu. Contohnya Ya, gini. bacanya itu. Kalau yang nakis berarti gini. Alam nakhluqkum langsung ke kaf. Alam nakhluqkum. Tapi kalau yang nakis berarti gini. Alam nakhluqkum. Itu nakis. Qafnya tebalkan dulu. Alam nakhluqkum. Ya. Kalau yang kamil langsung ke kaf. Alam nakhluqkum. Ceritanya gini, kan tadi si to katanya boleh ditebalkan dulu karena sifat tebalnya. Basalta. Ya, kenapa qaf yang punya sama-sama punya sifat istilah nggak boleh ditebalin dulu? Boleh dong, gitu kan? Namun kata yang lain, qaf kamu jangan sama-sama sito, karena sito tuh di samping dia istilah tebal, dia juga itbaq, ya lengket, lebih tebal. Kalau si qaf kamu nggak itbaq tapi infitah, yang cuman istilah doang, nggak punya itbaq, beda dengan to. Jadi kalau diukur ketebalan to dengan qaf ya lebih tebal to, maka wajar si to itu jadi idgham nakis. Kalau idgham si qaf yang paling dikuatkan idgham kamil karena tidak memenuhi syarat ketebalan seperti huruf to gitu. Jadi yang dikuatkan di sini intinya adalah huruf idgham nakis ya. Alam nakhluqkum di surat Al-Insan ini adanya Bunda ya. Alam nakhluqkum gitu. Bolehkah ada orang yang membaca kamil? Boleh. Alam nakhluqkum. Tapi agak sulit sih memang. Gitu. Ya, itu di pertemuan siang hari ini, bunda-bunda sekalian, tinggal masuk ke hukum mad. Di sini biasanya yang agak membutuhkan pembahasan agak panjang. Silakan, ada yang perlu didiskusikan dulu sebelum kita tutup, bunda-bunda sekalian. Kalau ingin menyetorkan huruf meskipun belum ada contohnya nggak apa-apa, disetorkan aja ya Bunda. Nanti kalau ada salah-salah baca atau perlu dikoreksi, saya coba koreksi sesuai dengan metodenya gitu. Misalkan Bunda ini disukunkan bacanya misalkan.
atau gimana gitu nanti huruf-hurufnya daripada nanti nungguin contoh dari saya tapi yang menyebabkan nggak setoran-setoran huruf gitu ya. Jadi silakan dilihat di bukunya saja terus langsung kirim VN ke saya. Nanti kalau ada kesalahan baca atau kesalahan contoh nanti saya langsung koreksi gitu. Syukur-syukur sih langsung lulus semua gitu ya. Biar tanda tangan saya sekali lagi langsung tertempel semua. Kekeh banget ya tanda tangannya pengen ketempel. Baik, ada yang perlu disampaikan silakan Bunda-bunda sekali lagi mulai hari ini besoknya Zoom-nya tiap hari ya untuk memaksimalkan supaya bukunya tersampaikan semua ya, kita bahas semua. Nanti di hari Kamis atau Jumat kita coba adakan ini Al-Fatihah ya. Silakan Bunda Toti. Ustaz, ini kan namanya kita kan tahfiz nih berbanyak ya, 20 orang Zoom gitu kan, terus kadang-kadang kita mendengar itu kayak ada yang salah-salah gitu pas setoran ayat gitu. Kita wajib itu enggak, tapi tidak disalahkan sama ininya, sama gurunya gitu, sama ustazahnya. Kita wajib ngomong tidak Ustaz kalau itu ada salah? Kesalahannya Apa itu kita diam saja? kesalahan apa tuh Itu tapi ya kan memang panjang dibaca pendek gitu Ustaz. oh Kadang-kadang saya dengarnya berarti gitu. kesalahan tahsin ya. Iya, Iya, kadang dibaca pendek. kalau kita sebagai peserta dan ada gurunya yang kemudian karena saya mengalami juga sebagai guru tahfidz ya, artinya begini Bunda, kadang memang kita tidak mengkoreksi saat itu tuh karena memang waktu misalkan terbatas atau juga dan yang lain sebagainya, tapi kalau saya sebagai gurunya biasanya saya maksimalkan di murojaahnya nanti gitu. Mungkin sekali tidak dibetulkan tapi nanti di murojaahnya harus bagus, harus dibetulkan sebagai tanda kelulusan juz tersebut misalkan gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai peserta dan saya juga di waktu bersamaan kadang jadi peserta juga ke guru saya gitu kan, dengan teman-teman guru-guru yang lain setoran ke guru saya, memang ada wah ini salah nih gitu atau ini kurang tepat nih, tapi saya lebih memilih diam ya karena khawatir menyinggung atau khawatir istilahnya memperpanjang waktu dan sebagainya gitu. Jadi kalau yang saya lakukan itu, saya meskipun gregetan gitu ya, pengen ngebenerin gitu karena ini salah gitu. Tapi karena pertimbangan mungkin guru juga melihat waktu dan yang lain sebagainya gitu ya. Jadi mungkin saat itu tidak dibetulkan. Gitu. Gurunya tidur. Mungkin juga. Tapi kalau gurunya tidur sih memang harusnya dibangunkan sih, Tertidur. Bunda ya. Oh, kalau tertidur sih. Kan enggak itu Ustaz. Enggak, jadi tidak pernah menampakkan wajah. Oh. Jadi nggak tahu ya gurunya di mana. Menampakkan, Ustaz gurunya tidak menampakkan gitu. Oh. Terus murojaah juga tidak disimak. Jadi kita cuma setoran murojaah aja pakai ituan ke link Google gitu. Oh. Murojaah iya, sendiri iya. Ustaz. Iya, Jadi cuma mandiri setoran berarti. aja seminggu sekali. Wah. Ya kalau susah ya mendeteksinya kalau memang tidak pernah ada penampakannya mah gitu atau gimana. Ya. Walau alam sih Bunda ya kalau memang di sisi lain kita menghargai guru ya, jadi nggak ngerecokin untuk membetulkan peserta lain gitu. Tapi kalau gurunya tidur atau gimana kan kita juga walau alam itu gimana gitu. Jadi silakanlah itu mah sikap yang terbaik ada di Bunda Toti lah.
Mau ngingetin di Iya, saya kasus-kasus diem tertentu saja, Ustaz, saya silahkan. takut. Iya sih, kalau lebih lebih aman sih diam, lebih aman sih diam. Soalnya gini Bunda, soalnya guru dalam hal itu kan mempunyai tanggung jawab penuh ya atas kualitas murid. Jadi kita meskipun tidak istilahnya membetulkan ya itu kita tidak akan dimintain pertanggungjawaban gitu. Karena ada guru di situ yang bertanggung jawab penuh. Kecuali kalau sedang tadarus berjamaah gitu ya. Ada yang tidak membetulkan kan kita juga kebagian ini. Kebagian resiko untuk membetulkan. Tapi kalau ada gurunya, nah murid nggak akan ditanya sama Allah. Kamu kenapa nggak membetulkan itu, tahu salah? Kan saya juga belajar, saya ada guru gitu. Gitu ya Bunda ya. Allah Ya, Ta'ala alam. Baik, cukup insya Allah. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Besok insya Allah ketemu lagi, Zoom lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kuotanya bunda-bunda sekalian ya. Allah berikan rezeki yang insya Allah. halal barokah dan juga melimpah, Amin. dan juga tentunya ilmu yang bermanfaat. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran bunda-bunda sekalian, sekali lagi huruf silakan distorkan aja, dan konsekuensinya kalau kita Zoom tiap hari tugas berarti nanti aja langsung di akhir ya Bunda ya. Langsung banyak tugasnya. Langsung ujian Kalau akhir. setoran huruf bisa tiap hari ya, Ustaz? Setoran huruf tiap hari, jangan ditahan-tahan. Adapun mohon maaf kalau misalkan saya belum buka atau saya belum koreksi ya. Saya berusaha untuk betul-betul ngoreksinya tuh nggak buru-buru gitu. Jangan mentang-mentang saya lagi di jalan ya udah lulus aja. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Saya pengen betul-betul lagi stabil gitu kan. Nah, maka jangan apa ya, jangan Ustaz nih nggak dikoreksi ya, jangan ada prasangka seperti itu, karena saya sekali lagi nggak mau waktu lagi nggak stabil sayanya tiba-tiba saya luluskan atau saya nggak luluskan, kan nggak ini juga ya, nggak baik juga gitu. Baik bunda-bunda sekalian, insya Allah lah di sini mah solehah semua insya Allah. Kita saya akhiri, mohon maaf sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Buat ibu-ibu juga sehat-sehat ya ibu-ibu ya semua. Udah, Apa lahir batin, Amin. salam Dadah. pamit ya. udah selesai semua Buat ini. Rizka juga. Salam. Assalamualaikum. Ayo kita memasak.